Kesuksesan yang diraih sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten atau KKJM tampaknya tidak diimbangi dengan kekompakan hubungan kerja antara kru dengan artis yang membintanginya. Buktinya belum lama ini Jimmy Gideon yang memerankan tokoh Rojali didepak dari sinetron KKJM. Pemecatan terhadap Jimmy itu kabarnya karena ia dinilai sering tidak disiplin dengan datang telat ke lokasi syuting. Dan yang belum lama ini terjadi dan menjadi puncak ketegangan adalah ketika Jimmy mengirimkan pesan lewat SMS. Ini karena gua nggak mengambil acara rutin dan kebetulan juga keluarga sekarang lebih banyak domisilinya di Lido, ya jadi lebih merasa walaupun sendiri tapi punya seseorang gitu, walaupun nggak serumah. Lalu bagaimana dengan sikap romantis yang mereka lakukan bersama kekasih di bulan puasa ini? Kita cukup dewasa lah untuk bisa mengatur diri, mengatasi segala sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Misalnya seperti berinteraksi terlalu sering gitu di jam-jam yang seharusnya kita berpuasa dengan hikmat kayak gitu. Makanya kita berdua tidak mengurangi aktivitas pekerjaan masing-masing karena itu juga bisa jadi salah satu cara untuk membatasi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Buat kita gitu ya, yang lagi pendekatan kan pengennya tuh yang, "Oh ya," gitu, atau gimana gitu. Ya lebih baik kita nggak ketemu, kita fokus ke kerjaan. Kalau nggak ada kerja pun dia kayak gym ya, dia lebih lebih ke olahraga gitu. Aku lebih ke di rumah nonton DVD atau aku baca Nyalon. buku. Dibatasin lah, kayak namanya juga kan orang lagi puasa itu kan menahan nafsu, menahan semua gitu kan. Jadi ya udah gitu, cuman ketemu ya ayo halo. Halo Bapak, Oh, Ibu. apa kabar? Ya. Pemirsa, dunia selebriti memang selalu syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui berita menarik para selebriti, tim Cek dan Cek telah menyunting berbagai berita singkat yang sayang jika dilewatkan. Pemirsa, penyanyi dangdut Iis Dahlia Kamis malam tadi tampil di acara Simfoni Permata yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi RCTI. Penampilan Iis pada acara yang bertepatan dengan bulan puasa itu terlihat tidak ada banyak perubahan, terutama dalam hal busana yang dipakainya. Lalu, kenapa Iis tidak mengenakan busana muslim untuk menyesuaikan nuansa bulan Ramadan? Iis mah Iis aja dari dulu juga gitu. Jadi justru kalau gitu kan jadi lebih enak gitu, mau bulan puasa mau enggak ya memang begitu. Jangan karena bulan puasa terus hanya demi mendapatkan job terus jadi seseorang yang berbeda. Enggak, saya tetap saya. Bagaimana ibadah puasa Iis di bulan Ramadan ini? Lebih ke religi ya gitu, banyak-banyak buka puasa di tempat orang rame-rame, terus kan ada pengajiannya, tarawih bareng. Nasib apes dialami oleh Jimmy Gideon. Ia yang berperan sebagai Rojali dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten atau KKJM didepak dari sinetron tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemecatan terhadap Jimmy Gideon itu dilakukan setelah ia dinilai tidak disiplin dan bermasalah dengan asisten sutradara KKJM Firmansyah. Tentang permasalahan itu, berikut pernyataannya. Kesuksesan yang diraih sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten atau KKJM tampaknya tidak diimbangi dengan kekompakan hubungan kerja antara kru dengan artis yang membintanginya. Buktinya belum lama ini Jimmy Gideon yang memerankan tokoh Rojali didepak dari sinetron KKJM. Pemecatan terhadap Jimmy itu kabarnya karena ia dinilai sering tidak disiplin dengan datang telat ke lokasi syuting. Dan yang belum lama ini terjadi dan menjadi puncak ketegangan adalah ketika Jimmy mengirimkan pesan lewat SMS yang bernada kasar kepada Firmansyah, asisten sutradara KKJM, sehingga membuat semua kru berang dan memutuskan memecat Jimmy. Tentang pemecatan dirinya dari sinetron KKJM itu, Jimmy mengatakan tidak diberitahu sebelumnya oleh para kru ataupun dari rumah produksi yang membuat sinetron itu. Ya setelah baca tabloid itu aja. Iya kemarin, yang hari ini terbitan hari kemarin Senin. Saya kan saya nggak ke syuting, tapi kata Multi suruh tunggu kabar aja. Berarti kan tunggu kabar apakah itu dilanjut apa enggak saya nggak tahu. Saya udah berusaha nanya bolak-balik, tapi saya nanya bolak-balik mereka bilang tunggu aja. Apa saya harus ngemis tiap hari nanya kan nggak mungkin juga. Saya udah berusaha nggak dikasih tahu nomor teleponnya. Katanya kalau syuting pun kalau saya datang ke lokasi syuting katanya suruh bubar. Kan nggak baik begitu. Saya pikir mereka punya kuasa kan, mereka yang bayar Jimmy, mereka yang undang Jimmy, mereka mutusin Jimmy, terserah, nggak apa-apa Jimmy terima aja. Gitu. Cuman Jimmy yang nggak puas itu aja, kenapa Jimmy nggak dipertemukan itu aja. Jimmy waktu itu datang ke lokasi kita waktu kita syuting di rumah sakit Husni Tamrin di dekat
Keramat Jati, dia ingin bertemu dengan sutradara, tapi Pak Esman nggak mau nemuin. Jimmy suruh ke kantor aja, urusannya ke Pak Sudep gitu. Akhirnya terjadi perjanjian antara saya dengan Jimmy ketemu di kantor. Saya datang di kantor hari Senin, mau ketemu menghadap Pak Sudep, mau mengklirkan masalah itu. Nah, Pak Sudep ada tamu. Begitu sampai siang Pak Sudep keluar, belum sempat nemuin Jimmy. Asisten Pak Sudep bilang, Pak Firman, Pak Sudep pergi. Pak Muain bilang, udahlah nggak usah ketemu, pulang aja. Ya saya pulang. Jimmy malah menuduh saya takut nggak mau nemuin dia. Jimmy mengaku kalau dirinya memang sering telat datang ke lokasi syuting. Meski begitu, Jimmy juga merasa sering diperlakukan tidak adil mengenai jadwal syuting yang sering berubah-ubah. Padahal untuk syuting KKJM sendiri menurut Jimmy sudah dijadwalkan sebelumnya, yakni setiap hari Selasa dan Jumat. Iya, kalau Jimmy meledak masalah ini yang kemarin itu, yang masalah ngerubah jadwal itu, schedule itu. Yang hari Senin harusnya Jimmy bisa syuting tempat lain, Jimmy bisa cari tempat tambahan tempat lain. Terus mereka nggak terima seperti itu. Satu hal yang nggak bisa dia jaga yaitu masalah waktu dan memanage waktunya itu. Dia ya terlalu banyak ngebohong lah gitu kepada kita. Kalau memang dia syuting dengan Rapi Film, dia bisa kasih tahu saya, nih nomor telepon unitnya, atur schedule-nya. Seperti ke syuting dengan Persari, Wong Cilik sama Ojek, berapa PH sinetron dia pegang, tapi kagak terbuka. Mas Firman, saya syuting sama ini aturan sama unitnya aja. Oke, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, Jimmy sendiri tertutup. Karena masalah jadwal itu akhirnya Jimmy kesal dan mengirim SMS bernada kasar kepada Firmansyah. Ya kan SMS-nya kan Jimmy agak marah sama karena kebetulan si Firman itu kan biasa sholat, dia kan biasa mimpin doa kalau di KKJM. Ya percuma aja kalau kita cuma sholat, tapi kalau cuma mengkambing hitamkan Jimmy, ya dong percuma dong kalau kita sholat tapi kita kerja cuma mengkambing hitamkan orang lain seperti itu. Isi SMS-nya kan percuma kalau Anda sholat, kalau Anda hanya bisa mengkambing hitamkan saya sama pemain yang lain gitu kan. Dia mulai SMS dengan kalimat yang kasar. Saya balas pula dengan kalimat yang kasar pula. Ya artinya nggak perlulah saya ucapkan. Nah, padahal waktu itu maghrib menurut pemberitaan Muhain udah oke. Jimmy udah bersedia syuting hari Senin. Tapi kenapa dia kirim SMS seperti itu? Nah, saya anggap SMS itulah yang membuat Jimmy akhirnya didepak dari KKJM ini. Yang mengeluarkan kata-kata yang nggak sopan yang selama ini kita jaga keintiman kita bekerja di dalam sinetron KKJM ini. Lantas apakah sebelumnya Jimmy dan Firmansyah pernah punya masalah dan sentimen pribadi? Kalau saya sih nggak punya sentimen pribadi, nggak ada kalau saya. Oh, nggak ada. Selama ini saya justru baik sama Jimmy. Cuma sayangnya saya agak kaget juga waktu pas SMS itu dia kirim ke saya. Artinya ini Jimmy bukan sahabat yang dulu lagi. Mengenai dikeluarkannya Jimmy dari sinetron KKJM, Cek dan Ricek juga meminta pendapat dari pemain KKJM lainnya yang juga sering bermain satu frame dengan Jimmy, yaitu Sukma Ayu dan Cut Keke. Berikut komentar mereka. Udah berapa puluh episode kan selalu ada Om Jimmy. Sekarang nggak ada Om Jimmy ya rasanya ada yang kurang, sebab kan gue sama Keke selalu satu scene satu frame kan sama dia. Ya udah ngerasanya gitu aja sih, cuman kalau memang dengan keluarnya Om Jimmy ini maksudnya yang terbaik buat kita semua ya mau diapain lagi gitu. Sebenarnya di antara ya Jimmy dan kru KKJM mungkin kan miskomunikasi aja gitu ya. Tapi jadi ya sangat disayangkan banget sekarang akhirnya jadi berkepanjangan. Dengan keluarnya Jimmy ya mungkin ya sekarang kita sebagai pemain ya mungkin sama aja karena yang bikin cerita kan sutradara segala macam, jadi ya nggak ada tokoh dia juga nggak dibicarakan aja lagi gitu loh, hilang begitu aja. Selama bekerja sama dengan Jimmy, apakah mereka pernah bermasalah atau dikecewakan oleh Jimmy? Nggak pernah sih kalau aku pribadi sama Om Jimmy nggak pernah kayak gitu ya, cuman mungkin sama yang lain kali ya, cuman kalau sama gue sih nggak pernah ada apa-apa. Om Jimmy memang kalau suka telat gitu ya, suka beberapa jam gitu telatnya. Cuman ya nggak terlalu gimana banget gitu. Cuman waktu itu memang pernah sampai nggak datang gitu. Dan bikin semua pemain yang lain tuh pada nunggu. Secara kita berteman, kita berlawan main ya kita nggak punya masalah yang misalnya aku nggak gimana ya enggak. Jimmy ya itu tadi mungkin masalah schedule yang memang dia terlalu padat tapi dia nggak pernah ngomongin ke unit gitu loh. Jadi sampai unit di sini juga tidak bisa mengatur jadwal schedule-nya Jimmy yang memang kadang-kadang
Tiba-tiba emang harus hari ini di calling, tahu-tahu Jimmy nggak bisa, nggak ada kabar dan ngilang. Itu aja gitu kekurangan dia yang selama aku syuting ya.